Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Baik, minggu ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenali ciri tabel. Kompetensi dasar 3.11 mengidentifikasi informasi tentang tabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaian. Yang pertama, siswa mampu menyimpulkan ciri unsur cerita tabel pada teks yang dibaca dan didengar. Kemudian, yang kedua, siswa mampu mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri cerita tabel pada teks yang dibaca dan didengar. Apakah kalian pernah mendengar cerita mengenai kancil dan buaya? Atau cerita tentang semut dan belalang? Nah, kedua teks tadi itu bisa disebut dengan teks fabel. Apa itu teks fabel? Nah, pengertian fabel. Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin fabulat. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel merupakan cerita fiksi, yaitu bukan kisah tentang kehidupan nyata. Cerita fabel juga sering disebut cerita moral, karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Kemudian, ada ciri-ciri cerita fabel. Yang pertama, fabel mengambil tokoh para binatang. Yang kedua, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang jahat, seperti watak manusia. Yang ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Yang keempat, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Yang kelima, fabel menggunakan latar alam, bisa hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Kemudian, ada yang keenam, ciri bahasa yang digunakan dalam fabel. Yang pertama, kalimat naratif atau peristiwa. Nah, peristiwa ini contohnya katak mendatangi ikan yang sedang kehujanan. Kemudian, semut menyimpan makanan di lubang. Ini menunjukkan suatu peristiwa. Yang B, kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Yang C, menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal atau menggunakan bahasa percakapan. Nah, kemudian ada unsur-unsur fabel. Yang pertama, tema, yaitu ide pokok atau inti cerita. Yang kedua, ada tokoh, yaitu pemeran dalam cerita. Ada bagiannya, yaitu yang A, tokoh protagonis, yaitu tokoh yang baik. Kemudian ada tokoh antagonis, yaitu tokoh yang jahat. Terus ada tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah. Dan ada figuran, yaitu pemeran pembantu. Yang nomor 3, ada penokohan, sifat atau karakter atau watak yang dimiliki tokoh. Yang keempat, ada latar tempat, waktu, suasana dalam cerita. Kemudian yang kelima ada alur, yaitu jalan cerita. Ada alur maju yang berisi masa kini ke masa yang akan datang. Alur mundur, yaitu masa kini ke masa lalu. Selanjutnya, ada alur campuran, yaitu gabungan dari masa lalu dan masa kini. Yang keenam, ada sudut pandang, yaitu gaya pengarang dalam bercerita bisa dari sudut pandang orang pertama, seperti aku atau saya,
dan sudut pandang orang ketiga. Nama tokoh, dia, ia, mereka. Mengidentifikasi jenis fabel ditinjau dari pemberian watak dan latarnya. Yang pertama, ada fabel alami, menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Contohnya di sungai, di kolam, juga di hutan. Yang kedua, fabel adaptasi, fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar di rumah, di jalan raya. Nah, kemudian ditinjau dari kemunculan pesan. Yang pertama, jenis fabel dengan koda, yaitu alur fabel dimulai dengan pengenalan, mulai munculnya masalah memuncak, dan ditutup dengan pemecahan masalah dengan pesan-pesan eksplisit. Bisa disebut juga tegas atau tidak berbelit-belit. Kemudian yang kedua, jenis fabel tanpa koda sebaiknya tidak memberikan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Baik, di sini ada teks tentang belalang sembah. Yuk kita baca. Suatu hari di sebuah kebun anggur, tinggallah sebuah keluarga semut dengan anggota jumlahnya yang sangat banyak. Semut ini membuat sarangnya dari daun-daun, lalu mereka tempel menggunakan cairan seperti lem yang mereka keluarkan dari mulutnya. Para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu dan akan segera datang musim dingin yang cukup panjang. Ketika musim dingin, makanan akan sangat sulit untuk didapatkan. Maka para semut itu segera mencari berbagai macam makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan ketika musim dingin telah tiba. Berbeda hanya dengan seekor belalang sembah. Belalang sembah memiliki mata besar dan tangan yang panjang. Mereka sering hidup di pohon-pohon seperti halnya para semut. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya berlatih menari. Setiap hari, belalang sembah itu hanya berlatih menari. Namun, sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan untuk persiapannya menghadapi musim dingin. Suatu hari, sang belalang sembah menari di dekat sarang semut. Dia menari sangat anggun. Gerakan tangan dan badannya yang pelan dan lembut membuat tariannya terlihat sangat mengagumkan. Para semut melihat sang belalang sembah menari, namun mereka tidak menghiraukan tarian indahnya itu karena mereka memiliki tugas yang penting. Sang belalang yang sedang menari melihat para semut berjalan dengan membawa makanan untuk dibawa ke sarangnya. Sang belalang sembah heran dengan apa yang dilakukan semut, lalu dia bertanya kepada salah satu semut tentara yang sedang berjaga di dekat para semut pekerja. "Kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak itu masuk ke sarang kalian?" Sang semut menjawab, "Kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim dingin tiba." Lalu sang belalang semut kaget. "Musim dingin?" kata sang belalang sembah dengan kagetnya. "Kan masih lama. Lebih baik kita bersenang-senang saja dulu," kata sang belalang. Semut tak menghiraukan belalang. Semut tetap tekun mengumpulkan makanan. Musim dingin tiba. Belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari. Belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. Ia meminta makanan pada semut. Semut awalnya tidak mau memberikan makanannya karena takut kehabisan. Akan tetapi, melihat belalang lemas kelaparan, semut tidak tega dan memberikan makanannya kepada belalang. Belalang pun kembali bugar dan dia berjanji untuk dapat mengelola waktu dengan baik sehingga tidak berakibat buruk. Masa depan adalah milik setiap orang, maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha, bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. Nah, setelah membaca teks tadi, ayo kita coba
untuk mendaftar rangkaian peristiwa yang terdapat pada cerita Fabel. Peristiwa pertama yaitu semut pergi ke gua-gua untuk mengumpulkan makanan. Peristiwa kedua, sang belalang sembah menari di dekat sarang semut. Peristiwa ketiga, sang belalang sembah heran dengan apa yang dilakukan semut. Lalu, ia bertanya kepada salah satu semut tentara yang sedang berjaga di dekat para semut pekerja, kenapa para semut membawa makanan yang sangat banyak itu masuk ke dalam sarang mereka. Peristiwa keempat, belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. Kemudian, yuk kita coba mendaftar tokoh yang terdapat pada cerita Fabel Belalang Sembah. Nama tokoh yang pertama adalah semut, dan tokoh yang kedua adalah belalang sembah. Nah, kemudian coba kita mendaftar perbedaan watak tokoh binatang dan kondisi asli dalam kehidupan nyata dalam cerita Belalang Sembah. Watak tokoh dalam cerita keluarga semut yaitu rajin mengumpulkan makanan menjelang musim dingin. Sedangkan belalang sembah pemalas karena hanya menari menjelang musim semi. Sedangkan di dalam kondisi kehidupan nyata, keluarga semut rajin mencari makan, kemudian belalang sembah rajin mengumpulkan makanan sesuai musim. Itu kenyataannya, jika yang tadi adalah ceritanya. Kemudian di sini ada struktur fabel. Yang pertama, ada orientasi, yaitu bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar, dan waktu. Kemudian yang kedua ada komplikasi, yaitu konflik permasalahan antar tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Komplikasi menuju klimaks. Yang ketiga ada resolusi, yaitu bagian yang berisi pemecahan masalah. Kemudian yang keempat, koda. Koda ini boleh ada atau tidak, yaitu bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh pada pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Anak-anak, sekian dulu materi hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.